Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suti Pengajo dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi hakikat agama Islam dan tujuan hidupnya di dunia. Hakikat manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Manusia diciptakan Allah dengan berbagai hal menarik. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil beberapa istilah, antara lain Al-Insan, An-Nas, Al-Bashar, Al-Ab, Bani Adam, dan lain-lain. Manusia memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Menurut agama Islam, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, karena memang jasmani manusia terdiri dari komponen yang dikandung di dalam tanah. Komponen pembentuk tersebut telah dijalankan di dalam Al-Quran dengan berbagai nama, yaitu Al-Ardi, Turab, Tin, Tinun Lazib, dan lain-lain. Manusia memiliki persifatan yang beragam, namun manusia adalah makhluk yang mempunyai kelebihan di atas makhluk lain, yaitu akal pikiran dan hawa nafsu. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa peran manusia adalah sebagai hamba sekaligus Khalifatul Ardi yang akan mengelola bumi ini. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk menjadi mulia di dunia dan akhirat yang kekal dan abadi. Hak itu hanya akan diperoleh jika individu masing-masing berjuang untuk menjadi manusia yang berkualitas atau yang mampu mengejar, menjangkau dan meraih hidup dan kehidupan yang selamat, bahagia, dan sejahtera material dan spiritual. Selanjutnya, agama dan ruang lingkupnya. Dalam ruang lingkup ini, Islam memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama, akidah atau iman. Secara bahasa, akidah berarti ikatan atau janji. Dalam terminologi, akidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang yang beragama dan tali penyambung antara manusia dengan Tuhan. Inti dari akidah adalah bertauhid kepada Allah. Tauhid berarti melakukan segala macam aktivitas dengan melakukannya hanya kepada Allah, tanpa adanya perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariah atau Islam. Menurut bahasa, istilah syariah berarti jalan. Syariah berarti juga apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yang meliputi hukum-hukum Islam dan akidah. Yang ketiga adalah akhlak atau ihsan. Ihsan adalah beribadah kepada Allah tetapi tidak beribadah formalitas saja, melainkan merasakan diri sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam menyangkut 3 hal pokok, yaitu yang pertama, aspek keyakinan yang disebut akidah, yaitu keimanan kepada Allah dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Yang kedua, aspek norma atau hukum yang disebut dengan syariah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam semesta. Yang ketiga, aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang nampak dari pelaksanaan akidah dan syariah. Secara umum, ruang lingkup suatu agama meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu substansi yang disembah, kitab suci, pembawa ajaran, pokok-pokok ajaran, dan aliran-alirannya. Berikut penjelasannya. Substansi yang disembah. Dalam setiap agama, esensi dari keagamaan adalah menyembah pada sesuatu yang dianggap berkuasa. Selanjutnya, kitab suci. Kitab suci merupakan salah satu ciri khas dari agama. Bila suatu agama tidak memiliki kitab suci, maka sulit untuk dikatakan sebagai suatu agama. Selanjutnya, pembawa ajaran. Pembawa ajaran suatu agama bagi agama samawi disebut nabi atau rasul. Para nabi atau para rasul menerima wahyu dari Allah dan yang menyampaikan kepada masyarakat berdasarkan wahyu yang diterimanya.
Selanjutnya pokok-pokok ajaran. Pokok ajaran ini sering disebut dengan istilah dogma, yakni setiap ajaran yang baik percaya atau tidak, bagi pemeluknya wajib untuk mempercayainya. Selanjutnya aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini, baik agama samawi maupun agama tabi'i, memiliki aliran-aliran yang berkembang pada agama masing-masing yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan. Pada dasarnya, agama ada dua jenis, yaitu agama wahyu, ialah ajaran Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Agama budaya ialah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran atau perasaan manusia secara kumulatif. Adapun ciri-cirinya yaitu agama wahyu bukan tumbuh di masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat, disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya, memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia, ajarannya serba tetap walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Konsep ketuhanannya adalah monoteisme mutlak atau tauhid. Kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Agama budaya tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya, tidak disampaikan oleh utusan Tuhan atau Rasul Allah, umumnya tidak memiliki kitab suci, kalaupun ada akan mengalami perubahan-perubahan. Ajarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran masyarakat atau penganutnya. Konsep ketuhanannya dinamisme, animisme, dan politeisme. Kebenaran ajaran tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.